Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi ya di channel Hermanto Sardan ini dengan saya Hermanto Sardan. Jadi kali ini saya akan membahas lanjutan dari video yang terakhir ya. Jadi video yang terakhir waktu itu slide terakhirnya itu ada saham yang punya potensi seperti BBHI ya, kira-kira gitu ya. Apakah mungkin seperti kenaikannya akan dinaikkan atau di BBHI kan, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita lihat. Oke, sebenarnya saya agak telat merilis video ini. Kenapa? Karena harga sahamnya naik terus. Jadi gitu, rekan-rekan sekalian. Harga sahamnya naik terus, saya nggak ngerti naik terus. Jadi saya mau bahas kok naik terus. Nanti dikira saya pom-pom gitu ya. Padahal sahamnya autopilotnya naik terus. Ya, cuman masalahnya karena videonya saya sudah janji ya mau nggak mau ini tetap saya rilis. Jadi pertama sebagai catatan ya, video ini sudah saya rekam webinar internal kami di AIC sudah lama sekali, beberapa minggu yang lalu saat sahamnya memang belum naik ya. Saat itu koreksi ARB terus, pada saat itulah kami beli. Nah, dan hari ini harga sahamnya sudah naik tinggi. Jadi teman-teman harap bijak ya, jangan main HK, jangan langsung HK. Anggap video ini sebagai pengetahuan, sebagai informasi buat teman-teman, supaya nanti ke depan kalau sahamnya ada koreksi atau teman-teman sudah mulai ada rencana buy, nah teman-teman bisa mulai buy. Nah, kebetulan sekali hari ini sahamnya kena suspend. Kenapa kena suspend? Karena naiknya terlalu tinggi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Teman-teman nggak usah beli pun, ini saham juga akan naik dengan sendirinya. Mungkin besok kalaupun dibuka suspendnya, jangan-jangan juga masih arah lagi gitu ya. Jadi kita tidak perlu teman-teman untuk beli supaya saham ini naik, karena bagaimanapun juga kekuatan aksi korporasi yang sudah saya analisa di saham ini memungkinkan saham ini naik. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan ke saya ya, Mas AS, kenapa BRI asing beli tinggi, kenapa BNI asing beli banyak? Sebenarnya itu sudah saya jawab di video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya, 2-3 video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya, jauh sebelum asing beli BRI kita sudah sampaikan bahwa asing akan switching seperti itu ya, jadi tidak perlu heran. Saya sendiri sudah sampaikan jauh hari ya. Terus kenapa Arto kok sekarang koreksi, itu pun juga sudah saya sampaikan ya. Saham-saham teknologi akan seperti apa itu juga sudah saya sampaikan jauh hari sebelum semuanya rame. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga informasi ini juga saya sampaikan, harga sahamnya memang sudah naik. Tapi kalau harga sahamnya ini nanti ke 2.000 atau 3.000 ya memang harga saham ini relatif masih murah. Seperti dulu BBHI saya info 400, 600 udah tinggi, ternyata bisa ke 6.000 ya. Kita tidak tahu, yang penting informasi yang berguna ini bisa buat bisa teman-teman gunakan untuk patokan atau guidance plan-plan teman-teman ke depan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Harga di 400 orang takut karena teman-teman lihatnya sudah naik dari harga 200 gitu kan ya. Sama BBYP juga, karena saya kasih taunya tuh saya bahas harga udah 700 karena dia naik dari 250 menjadi takut. Ternyata sekarang kayak begitu gitu. Apakah saya berani sampai hold setinggi ini? Saya juga nggak berani BBHI gitu loh. Tapi ya cuan lumayan lah gitu. Kira-kira begitu. Ada member yang cuannya gede banget, ada sampai belasan miliar, ada dari BBHI, ada di AIC ada. Gitu. Nah, saham yang saya bagikan ini tidak untuk langsung di HK, tidak untuk dibeli langsung, tapi ini sekedar knowledge buat teman-teman. Knowledge buat teman-teman. Karena harga sahamnya juga sudah naik tinggi. Oke? Tapi ini knowledge, someday ini kejadian, teman-teman sudah tahu. Atau someday tiba-tiba menguat, teman-teman kalau mau beli, teman-teman tahu story-nya seperti apa. Oke? Sahamnya tuh ini. CMPP. Atau AirAsia. Gitu ya. Saya cepetin karena saya tuh cerita begini mestinya sejam, tapi ini karena waktunya sempit sekali ya. Gini deh ya, CMPP itu teman-teman, isinya itu ada PT AirAsia Indonesia. AirAsia Indonesia. Ya. Dulu dia backdoor, dia tidak IPO, dia backdoor. CMPP ini dulu dibeli selongsongnya saja, lalu PT AirAsia Indonesia tuh dimasukkan ke sini melalui RI. Ya, RI-nya backdoor. Bisnis airline-nya tidak bagus, kena pandemi segala macam, minus terus, LK-nya minus terus, akhirnya equity hari ini minus.
Ya, equity-nya minus. Terus akhir-akhir ini harga sahamnya naik. Gitu ya. Nah, info yang saya dapatkan, entah ini akurasinya seberapa besar, ada dua hal. Entah ini nanti, pertama, pemilik CMPP, pemegang saham pengendalinya AirAsia Holding ya, itu mau RI supaya ekuitasnya nggak minus. RI-nya tuh di harga atas, sekitar 800 sampai 1000. Jadi harga saham sebelum RI itu di atas 1500-an. Nih. Dan akan ditambah bisnis yang lebih bagus dari AirAsia. Infonya cuma begini saja. Lalu ada info kedua. Info kedua ya, next page ya. Info kedua tuh begini, garis besarnya gini. Ini CMPP. Ini CMPP. Saya kasih warna yang beda ya. CMPP kan pemegang sahamnya AirAsia ya. Holding. Sebentar, saya sambil lihat data ya. Sebentar. Pemegang sahamnya tuh AirAsia Investment dan PT Versindo Nusa Perkasa. Ada dua sih, pemegang sahamnya tuh ada dua. Tapi setahu saya tuh ujungnya tuh ke sini, AirAsia Investment atau holding sini. Jumlahnya itu signifikan banget, 98% kalau nggak salah. Publiknya tuh ya cuma 2% aja. Dikit publiknya, makanya dia tidak terlalu liquid. CMPP itu tidak punya bisnis langsung karena dia hasil backdoor. Di bawahnya itu ada PT AirAsia. Jadi ini nih ya kayak induk juga nih sebenarnya, bisa jadi mini holding juga. Cuman isinya baru PT AirAsia. Infonya nih teman-teman, katanya gitu ya. Menurut gosip yang terpercaya nih biasanya. Ini kan berdarah-darah nih, ya kan? Ini kan berdarah-darah. Ada info ke saya, nanti akan ada perusahaan di Indonesia. Dia pesaingnya Gojek, pesaingnya Grab. Namanya saya belum tahu, tapi bisnisnya sama kayak ini. Dan yang pasti dia berani bakar duit buat ngelawan dua ini. Berani bakar duit gila-gilaan lah. Sama seperti gila-gilaannya dia bakar duit di AirAsia zaman dulu. Teman-teman pasti tahu lah ya, yang generasi-generasi yang sering flight tahun-tahun 2000 ya 2007, 2008 tuh ya, AirAsia ya, itu gila-gilaan dia bakar duit. Kita bisa terbang harga 40.000, 50.000 itu. Dia berani bakar duit triliunan, puluhan triliun untuk ngelawan dua ini. Perusahaan itu nanti ada di Indonesia. Ini nanti akan dimasukkan ke sini. Itu. PT entah apa ini. Nah, setelah itu masuk, katanya ada kemungkinan ini dikeluarin. Masukin ke sini langsung. Gitu. Jadi ditukar aja. Ini dijual ke sini, dia bayar duit ke sini, CMPP punya duit buat beli ini dari dia. Gitu aja. Misal nih harganya 20 triliun. AirAsia Holding bayar ke CMPP 20 triliun gitu kan. CMPP punya duit 20 triliun tapi udah nggak ada isinya. Terus CMPP beli nih PT ini seharga 25 triliun dari dia. Jadi ini masuk sini, ini masuk sini, nggak ada duit yang berpindah akhirnya.
Katanya begitu. Ya gosipnya sih bisa 5.000. Nah, ini nggak tahu bener atau enggak, tapi itu yang terjadi saat inilah. Pokoknya ini yang lagi hits, yang lagi rame itu. Perusahaan ini, teman-teman, perusahaan ini itu di Malaysia sudah rame. Oh, PPT belum muncul. So, belum muncul. Nah, ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, gambarnya. Gambarnya sebentar saya wah, ini di Ando udah nggak bisa. Tadi saya sampai mana ya kira-kira ya? Saya ulangin deh ya. Sorry ya. CMPP itu kan isinya PT AirAsia. Dia tuh kayak semi holding gitu ya. Ini tuh bukan PT yang ada aktivitasnya. Dia nggak ada aktivitasnya. Dia dimiliki oleh AirAsia Holding. AirAsia Investment lah. 98%. Publik cuma 2%. Gitu ya. Nah, option pertama kan ini. Option pertama ini, nomor 1 ini. Bakal RI, harga RI-nya. Kenapa dia RI? Karena equity saat ini tuh minus. Jadi dia tidak bisa beroperasi kalau equity-nya minus begini. Nggak mungkin kan? Aneh kan? Ya, sekarang ini. Nah, nanti akan ada perusahaan seperti Gojek, Grab, ini dia proses masuk ke Indonesia. Sekarang tuh sudah ada di Malaysia, gede. Ini dia akan masuk ke Indonesia, mau ngelawan ini, kuat-kuatan bakar duit. PT ini, PT apa ini, itu nanti akan ditaruh di sini. Menjadi sebuah perusahaan teknologi. Besutannya AirAsia buat ngelawan Gojek dan Grab di Asia, di ASEAN lah ya. Khususnya di Indonesia, karena Indonesia pasarnya gede. Optionnya adalah nanti akan ditukar. AirAsia ini ditarik lagi ke sini. Dia tetap beroperasi Indonesia, tapi sahamnya dipegang langsung oleh holding. Gitu loh. Jadi dibeli ulang gitu. AirAsia Limited beli AirAsia, misal dia beli ini dari CMPP 20T, dia bayar ke sini 20T. CMPP punya uang 20T, tapi ini udah ditarik ke sini. Kosong kan dia? Nah, duit 20T dipakai untuk beli ini. Masuki. Mungkin mekanismenya entah pakai apa nanti, pakai RI atau pakai apa, kira-kira begitu. Nah, isinya nanti menjadi perusahaan teknologi begini, selevel dengan Gojek, selevel dengan Grab, sama-sama kuat bakar duit. Dia bilang, daripada gua bakar duit di airline, triliunan juga, perusahaan yang tidak disukai market, perusahaan konvensional, mending gua bikin ride, begitu ya, online transport, yang bisa divaluasi tinggi oleh market, sama-sama bakar duit. Nah, mereka begitu. Ya, katanya sih bisa 5.000 harga sahamnya. Gimana Mas cara ngeceknya? Lagi-lagi lihat marketnya aja. Lihat marketnya aja pokoknya gitu sambil lihat. Yang model begini nih tidak ada orang di dunia ini yang tahu informasi ini seakurat apa enggak kecuali bosnya AirAsia sendiri. Dah, selain dia nggak ada lagi. Kan ini kan plan yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan atau sewaktu-waktu bisa dilakukan kan? Suka-suka mereka kan? Kita kan hanya lihat aja. Tapi yang paling bisa kita lihat ya chartnya aja, price-nya aja yang ada di market gitu loh. Nah, itu satu saja dulu CMPP, mumpung harganya masih koreksi.
Tadi saya mau ngebit, lupa, udah sampai tutup market, udah ARB, udah belum dapat barang juga saya. Gitu. Saya lihat besok. Ya, mudah-mudahan ya kalau makin diskon kan makin enak dong. Karena kan apa nih? Ini juga harga sahamnya apa namanya? Cenderung udah naiknya udah tinggi kan ini. Ini kan CMPP itu udah naik dari harga berapa tuh? Dari harga 200-an kalau nggak salah. Udah tinggi sekali naiknya. Udah arah berkali-kali, tapi memang karena publiknya cuma 2% ya nggak liquid juga gitu loh. Itu teman-teman ya. Itu dari saya ya, sudah maghrib. Itu sharingnya. Kita pelan-pelan saja. Materinya banyak, tapi akan kita Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi video itu video asli. Memang sempat ada gangguan, saya sengaja tidak edit. Jadi saya benar-benar mau kasih video pure yang sudah kita lakukan dalam webinar kita beberapa minggu yang lalu kepada teman-teman. Nah, karena pada waktu itu saya belum menyampaikan informasi ini ke teman-teman di IC, dan informasi ini baru muncul setelah webinar saya bikin. Nah, ini saya update saja ya, saya tambahkan. Jadi RIC itu sudah berubah nama menjadi Capital E. Jadi holdingnya sudah rubah nama menjadi Capital E. Teman-teman lihat ya, dari AirAsia ke Capital E benar-benar jauh beda. Capital E itu seperti perusahaan holding atau seperti perusahaan investasi atau perusahaan teknologi. Jadi memang saya pikir rencana mereka untuk benar-benar merubah bisnisnya itu confirm salah satunya dengan perubahan nama. Jadi perubahan nama itu bukan hal kecil ya. Perubahan nama itu menurut saya adalah hal yang sangat besar buat mereka. Jadi ini juga hal penting yang mesti kita baca. Selain itu apa? Ini juga tidak banyak orang tahu. Jadi AirAsia itu sudah take over Gojek bisnis di Thailand. Jadi bisnis di Thailand tuh AirAsia sudah bukan take over penuh. Mereka punya sahamnya di situ. Jadi memang mereka sudah belajar. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan, ini yang pemain ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini AirAsia yang bakar duit triliunan, kasih tiket murah pun mereka berani gitu ya. Apalagi kalau cuman berantem ngasih pengiriman gratis, order makanan gratis, itu tentu mereka berani. Berantem dengan Gojek, dengan Grab, mereka sangat berani karena pasti uang mereka besar. Bakar-bakaran duit pun mereka berani. Jadi artinya siap fight lah. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya, segera meluncur di AirAsia Food, sudah banyak tenan yang bergabung, kemudian sudah banyak tenan yang bergabung. Selain itu juga mereka juga sudah lakukan survei ke beberapa netizen, bagaimana pendapat netizen tentang retailing, tentang order food dan segala macam. So kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini rezeki buat kita semua, sahamnya bisa naik tinggi, semua bisa punya dan semua cuan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.